Coba Tuhan adalah tata nisan ibadah kita. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dari Allah Tritunggal. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyebutkan dalam nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Kita ada dalam puji-pujian. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Engkau akan membuat gunung Amur kembali di gunung-gunung Samaria, ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Kita di sini bersama Tuhan Allah, kita siap membongkar dan akan membangun kembali. Amin. Kita aminkan di dalam nyanyian Mazmur 138. Bernyanyi senang hatimu.
Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Pembacaan firman Tuhan sudah disediakan dalam kitab Yoel 3. Ya Tuhan kami dan Allah kami, Allah Yesus Kristus firman Allah yang hidup. Tiba saatnya kami hendak belajar daripada firman-Mu di dalam kitab Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Roh Kudus menolong kami untuk mendengar dan memahami mengerti akan firman yang kami dengar pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi nasihat, menjadi motivasi semangat bagi kami dalam kegiatan pembangunan rumah Allah yang hendak kami lakukan bersama-sama. Berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Syara Salomo 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah dalam komentar firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini. Dikatakan berbahagia kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Kembali lagi kita ada di pagi hari ini. Kita hendak melakukan suatu momen yang sangat penting di tengah-tengah jemaat Petra Pujian buat ini, yaitu kemarin dalam ibadah minggu kita telah melakukan memindahkan barang-barang dari gereja ke aula, dan aula telah didoakan untuk menjadi gereja yang akan kita lakukan dalam segala kegiatan pelayanan. Dan hari ini, pagi ini, kita ada di dalam persekutuan dalam ibadah untuk mendasarkan satu kegiatan yang sangat penting di tengah-tengah jemaat, yaitu melakukan pembongkaran gedung gereja secara simbolis, yang nantinya langsung kita serahkan tugas tanggung jawab ini kepada panitia untuk melakukan program atau kegiatan pekerjaan pembangunan gedung gereja. Kita akan mendasarkan semua kegiatan yang kita maksudkan ini dalam ibadah, lebih khusus firman Tuhan yang kita hendak baca dan renungkan bersama-sama dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu jemaat sekalian, Mazmur 127 adalah bagian dari rangkaian nyanyian siara yang dilantunkan ketika umat Israel naik ke Yerusalem ke Bukit Sion untuk mengadakan siara atau perayaan di dalam bait Allah. Mazmur ini secara keseluruhan pertama-tama mau mengungkapkan kepada kita semua bahwa kebergantungan kita, segala upaya-upaya kita sebagai manusia, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan kepada Tuhan, kita landaskan itu, kita lakukan itu, ditandai dengan satu ungkapan kepercayaan yang sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Yang mana Mazmur katakan, jikalau bukan Tuhan, karena jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Bagi pemazmur, Tuhan adalah segala-galanya, yang apabila tidak melibatkan Tuhan, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di dalam bahasa Ibrani, kata sia-sia adalah saf, yang berarti tidak berguna, tidak bernilai, tidak bermakna apa-apa sekali.
Ia mengakui bahwa sekalipun dia adalah seorang raja yang memiliki kekayaan dan kuasa yang sangat besar untuk membangun rumah semegah dan sehebat apapun, namun ia menyadari jikalau tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa kehadiran Tuhan, maka semua upaya yang ia kerjakan, ia lakukan tidak berarti, dan rumah itu akan menjadi bangunan tanpa makna. Demikian pula halnya, sekalipun Salomo memiliki tentara yang kuat, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka tentara sebanyak dan sekuat apapun yang terlatih dengan perlengkapan perang dan pertahanan yang canggih akan dapat mudah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Israel mengalami masa kejayaan dan keemasan pada zaman Salomo. Hal ini berbeda dengan ayahnya Daud yang hidup di masa perjuangan. Ketika Salomo memimpin bangsa Israel, Salomo membangun bangunan yang luar biasa, seperti istana, pemerintahannya, bait Allah, dan bahkan Salomo juga membangun kota-kota pertahanan. Ia bangga dengan apa yang telah ia bangun. Namun ketika ia mulai menjauh daripada Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan, entah datangnya dari mana, musuh-musuhnya datang dan mengalahkan Salomo. Dengan demikian, masa-masa keemasan pada zaman Salomo telah dikalahkan dan dihancurkan oleh para musuh. Dan ketika bangsa Israel juga mereka melupakan Tuhan Allah mereka melakukan segala pekerjaan mereka seturut dengan hati, pikiran, kekuatan mereka sebagai manusia. Mereka jauh daripada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka. Mereka berada di dalam perburuan yang akhirnya mereka hidup di dalam penjajahan. Dan ini akibat daripada kita tidak mengandalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama dalam persekutuan dan melakukan pembongkaran secara simbolis. Itu berarti kita mendasarkan pekerjaan kita ini atas dasar Yesus Kristus kepala gereja yang akan menyertai kita dalam seluruh pekerjaan pembangunan ini. Kita mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa sehingga pekerjaan pembangunan sekalipun sangat besar, sekalipun membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Hendaklah sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yang punya tugas tanggung jawab, baik majelis, baik panitia pembangunan, baik seluruh warga jemaat, mari kita sehati sepikir untuk membangun pembangunan bait Allah ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya baik, kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 150. Setelah itu kita akan masuk di dalam acara pembongkaran. Sebelumnya itu ada sambutan dan ketua majelis dan panitia. Kita menyanyi Mazmur 150. Hallelujah.
sebelum kita ada acara pembongkaran gedung gereja, ada sambutan yang akan disampaikan dari Ketua Majelis Jemaat. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Pendeta. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari yang paling indah bagi kita. Di pagi hari ketika kita dalam persekutuan menyembah Tuhan Allah kita, maka itu sesuatu yang baik dan indah bagi kita. Dengan segenap hati, dengan sukacita, kita ada dalam persekutuan. Persekutuan yang terjadi pada hari ini merupakan persekutuan di mana kita ada di dalam bait Allah. Kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah untuk pembongkaran gedung gereja secara simbolis sesuai dengan keputusan sidang jemaat yang telah kita putuskan bersama-sama bahwa tahun ini merupakan tahun di mana kita mulai melakukan pekerjaan pembangunan gedung gereja. Panitia mempunyai suatu komitmen bahwa di bulan Maret pembongkaran itu akan terjadi, dan hal ini telah terjadi. Tidak sampai ke bulan Maret, mereka mulai start komitmen untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini di bulan Februari. Mereka sudah mempunyai target supaya dari bulan ini sampai bulan Desember, atas pertolongan ketika Tuhan berkenan, maka kita jemaat sudah pindah untuk beribadah di gedung gereja yang baru, lantai yang pertama, basement, seperti itu. Kita doakan, kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan atas pertolongan Tuhan. Sandaran kita hanya kepada Tuhan, kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Karena di luar daripada Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang harus kita pegang. Kemarin kita sudah lakukan ibadah untuk pengantaran barang dari gereja keluar. Situasi suasana saya yang baru, tetapi sungguh-sungguh saya merasakan. Apalagi Bapak Ibu yang hidup orang tua yang membangun, kakek nenek yang membangun, Bapak Ibu yang hidup besar di sini, dibaptis di sini, sekolah minggu di sini, PAM di sini, baptis di sini, nikah di sini, anak-anak ada di sini, lahir besar di sini. Suatu peristiwa bersejarah bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita mempunyai komitmen. Gedung gereja ini sudah tidak bisa muat kita lagi dengan jumlah jiwa yang hadir. Makanya kita melakukan ibadah itu 2 kali. Tetapi kita lihat sayap kiri kanan. Kalau kita bangun sebuah gereja yang baru, gereja yang bisa muat, kita bisa lakukan ibadah dan semua duduk tertib teratur dalam gereja. Biasa sayap kiri kanan, kadang kita tidak mengikuti ibadah itu dengan serius, dengan baik. Tetapi ketika kita ada di dalam satu gedung ibadah di mana kita fokus hanya kepada mimbar jemaat, maka kita akan mengikuti ibadah itu dengan baik. Maksud tujuan kita datang untuk menyembah Tuhan Allah itu akan kita ikuti dengan tertib teratur, dan kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Ini sesuatu yang sangat baik, luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu kita katakan, kita relakan, kita punya gereja yang dibongkar dan kita bangun yang baru, supaya anak cucu kita kelak mereka dapat menikmati ibadah yang sejati itu. Dan ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan bagi kita dalam doa bersama-sama, baik majelis dan panitia pembangunan. Yang terakhir, kata terakhir dari tanda kutip bagi kita, mulai dari sekarang ini aku akan memberi berkat. Janji Tuhan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu
panitia dan seluruh warga jemaat, kita bersama-sama dengan sukacita melakukan tanggung jawab kita, yaitu membangun bait Allah yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, khusus panitia pembangunan, tetapi juga kita jemaat secara keseluruhan bersatu hati bergandengan tangan. Firman Tuhan bilang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada panitia pembangunan untuk memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaat atas kepercayaannya kepada panitia pembangunan. Rencana kegiatan ke depan panitia pembangunan di awal bulan Maret, panitia pembangunan akan melaksanakan pembongkaran. Mudah-mudahan di minggu pertama bulan Maret pembongkaran akan kami lakukan. Kemudian setelah pembongkaran kami akan melakukan pembersihan di minggu kedua. Kemudian di minggu keempat bulan Maret kami akan masuk ke penggalian atau struktur dasar basement ya, yang nanti kami akan panitia akan melakukan pembangunan. Kami panitia pembangunan berharap topangan doa kepada masyarakat dan PRD dan Ibu Pendeta, semoga kami bisa dikuatkan agar bisa melakukan kepercayaan pembangunan gereja, dan kami berusaha melakukan pembangunan ini mungkin di bulan Desember. Kita mudah-mudahan kita sudah bisa beribadah di basement sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin ini sambutan pertama dari panitia pembangunan. Saya mewakili panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pembangunan yang sudah menyampaikan harapan. Jadi Bapak Ibu, topangan doa yang harus kita berikan, tetapi juga topangan materi pastinya, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kerelaan hati diperlukan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam prosesi pembongkaran gedung gereja. Urut-urutan yang pertama mantan pelayan, diikuti oleh pelayan. Jadi urut-urutan dalam proses kita masuk untuk pembongkaran. Yang pertama pengantar pelayan, kemudian pelayan firman, diikuti putusan klasis, kemudian majelis jemaat, kemudian panitia pembangunan, dan terakhir jemaat. Namun kami masih menunggu putusan klasis yang belum tiba. Jadi sambil menunggu, saya mohon kesediaan dari pemandu puji-pujian untuk kita memuji Tuhan sambil menunggu putusan klasis tiba. Mohon
dan kesabaran dari Bapak Ibu Jemaat. Terima kasih. Segala puji syukur. Lewat saja.
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
Bapak Ibu sukacita di pagi hari yang luar biasa, di pagi hari Bapak Ketua Kasih selalu tiba di dalam Tuhan. Ada sukacita untuk kita, dan kemarin Bapak Pendeta siapkan waktu untuk kita dalam membongkar gedung gereja di pagi hari ini pun Bapak Pendeta Ketua Kasih Port Mumbai ada lagi bersama-sama dengan kita. Ada sukacita ya. Bapak Ibu tetap dengan keadaan berdiri, kita mulai bersiap untuk prosesi pembongkaran gereja kita di pagi hari ini. Untuk urut-urutan seperti tadi yang saya sampaikan, pertama pengangkat pelayan diikuti pelayan firman dan ketua basis, kemudian teman-teman majelis, ketua panitia perbangunan, dan diikuti oleh jemaat semuanya. Untuk menandakan kita ada di sana, mohon tetap kesediaan pemberian dan pemain musik. Kita duduk dulu. Bapak Ibu masih semangat ya. Sekalipun kita harus izin dari kantor untuk sesaat, tapi yakin dan percaya waktu yang kita siapkan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan, dan jerih lelah kita itu Tuhan bilang tidak sia-sia. Jadi tetap semangat dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai untuk prosesi pembongkaran gedung gereja. Kami persilakan. Majelis dua baris ke belakang diikuti seluruh warga jemaat. PHMJ bisa berbaris di depan, di belakang pelayan dan ketua majelis. PHMJ di depan, di belakang pelayan firman dan ketua basis, kemudian pembawa belaki di belakang PHMJ. Mari tanggal bukan tanggal 2 Maret ya nih, lewat tanggal 2 Maret. Ini perkari. Di belakang PHMJ. Pun lewat sana. Teman-teman majelis dua baris. Masing-masing seharusnya masih dokumentasi tidak di dalam kalimat. Kita angkat pujian Maju Laskar Kristen. Kasih. Tengah-tengah sekali. Pas di tengah-tengah as bangunan itu.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian, pada pagi hari ini di cuaca yang indah dan baik ini memang akan menjadi kenangan kita untuk hidup ini. Tapi demi kebaikan pelayanan bagi umat Tuhan, kita akan bongkar hidup gereja ini untuk selanjutnya kita akan membangun baru menopang seluruh pelayanan kita. Untuk itu sebelum kita membongkar hidup gereja ini, saya sebut sebagai basis. Saya membaca sebagian firman Tuhan dalam Amos pasal 9 ayat yang pertama. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkannya kembali seperti di zaman dahulu kala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami sebagai umat kepunyaan-Mu, kami kembali berkumpul di tempat di mana kami beribadah ini. Pada tanggal 24 Februari tahun 2025, kami berkumpul sebagai jemaat Tuhan bersama pendeta dan para hamba Tuhan, penatua dan semas, dengan seluruh warga jemaat, tapi juga bersama dengan panitia pembangunan. Kami sepakat hari ini kami akan membongkar gedung gereja ini untuk kepentingan pembangunan gedung gereja yang baru yang representatif yang dapat menampung seluruh warga jemaat. Itulah sebab sebelum kami melakukan pembongkaran gedung gereja ini, kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami, tangan kami untuk kami membongkar ini, pikiran kami untuk kami membongkar gedung ini. Supaya saat kami membongkar, kami tidak mendapat kutukan, tapi saat kami membongkarnya, kami diberkati oleh Tuhan untuk kepentingan pelayanan pembangunan gedung gereja yang baru dari Tuhan. Bapa, seluruh rangkaian acara pembongkaran yang saat ini akan kami mau melaksanakannya, kami akan berdoa kiranya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus menolong kami untuk kami selanjutnya dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami dan pelayanan. Kami semua yang hadir pendeta penatua semasa panitia pembangunan dan seluruh warga, kami siap untuk membongkar gedung ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membongkar gedung ini secara simbolis cepat yang sudah ditutup jahitnya. Nanti akan saya melakukan pembongkaran dan saya akan sebagai simbol dari tempat yang ada di depan ini untuk melakukan pembongkaran ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, hari ini salah satu aset gereja yang sudah terdaftar dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yaitu gedung Gereja Petra Bucen, akan kita membongkar untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Untuk itu, saya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, saya akan membongkar gedung gereja ini secara simbolis pada bagian tertentu, dan selanjutnya akan dimulai dengan pembangunan gedung gereja yang baru untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Baik Bapak Ibu, ini yang sudah dibongkar saya serahkan kepada pendeta jemaat, dan selanjutnya pendeta akan menyerahkan kepada panitia pembangunan supaya panitia pembangunan hendak memulai dengan pekerjaan pembangunan ini. Di atas satu alas yang kuat dan ke gedung gereja tepat di mana kita berada. Di atas satu alas. Di atas secara simbolis yang telah kita lalui bersama kepada hambanya Bapak Ketua, Bapak Pendeta, mengucapkan terima kasih. Beliau adalah Ketua Kelas Sport Mumbai di mana kita berjemaah. Kita akan melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya Ibu Pendeta, persilakan. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Nyanyikan persembahan kita denganlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila sopan keras melanda ilmu. Sopan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Satu-satu hiduplah, kau niscaya
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan dalam Jemaat 440 ayat 1 dalam tiadaan duduk, ayatnya yang ketiga dalam tiadaan berdiri untuk menerima berkat. Ibadah kepada dunia. Penyutusan dan berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, berilah dirimu dan yang terlibat dalam pekerjaan pembongkaran dan pembangunan rumah Tuhan yang baru. Ya Tuhan, berilah keselamatan, ya Tuhan, berilah kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan juga syukur hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menolong kita dalam peribadatan di pagi hari ini. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Choi selaku Ketua Klasis Kornumba yang hadir dan melayani kita di pagi hari ini. Juga kepada hamba-Nya Pendeta Persila M. Mayor yang sudah melayani kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam tugas pekerjaan, seperti dalam pelayanan dan juga keluarga. Kepada pemain musik Kontoria yang sudah bertugas di pagi hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Ibu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga kepada teman-teman majelis yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan berjabat tangan
Kiranya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami selaku pribadi maupun persekutuan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk prosesi kami secara simbolis untuk membongkar gedung gereja kami yang lama Tuhan, dan kami akan memulai dalam tahap pembangunan gedung gereja yang baru. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Ibadah kami di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami dan segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak Bapa saja. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Bapa panitia pembangunan menyiapkan makan minum buat kami boleh santap bersama di pagi hari ini sebagai tanda syukur kami Tuhan, bahwa semua proses dalam persiapan pembangunan boleh terjadi mulai dari kemarin, hari ini dan selanjutnya Tuhan. Karena Tuhan, biarlah makan minum akan menguatkan jasmani kami Tuhan, tetapi juga Tuhan menopang dalam kehidupan hati kami ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak yang telah mengelolanya Tuhan, dan Bapa Engkau memberkati makan minum ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur juga banyak terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan berjabat tangan untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat ini dan kita. Bapak Ibu, ini hal yang penting saya mau sampaikan. Hari ini pasca keputusan MK, sehingga saya harapkan semua kita dalam keadaan tenang. Memang di sepanjang jalan sudah ada mulai aksi-aksi. Jaga anak-anak sekolah, perhatikan dengan baik supaya kita tidak menginginkan itu, tapi tolong diperhatikan untuk pasca keputusan hari ini. Dan monitor ya, monitor benar-benar dicek supaya situasi kita harap sebentar pulang kita berdoa untuk situasi hari ini dalam keputusan itu. Ya, itu yang saya mau pesan kepada jemaat supaya diperhatikan dengan baik kondisi situasi dan kondisi kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kiriman 442 yang dibaca dengan semangat. Terima
kita foto di gedung gereja lagi sebelum dibongkar. Jadi yang tidak hadir hari ini tidak ada komentar. Tidak ada komentar yang tidak ada di sini. Mari Bapak Ibu yang masih di luar kita foto dulu. Bapak Ibu majelis Jumat, silakan Mas. Kita yang bapak-bapak di atas. Ya baik.
Yel. Ada Yel. Bersama Tuhan kami siap membangun. Yel dulu. Don satu sesi foto sudah. Di sana Don sementara snack, makan minum. Oke, demikian dulu video ini.